Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenalkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan dan saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng, gelap cahaya saya. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya, jangan dipotong, kalau waktunya berhenti saya akan diam. Saya tidak butuh dan jangan dipotong, saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang pada siapapun untuk mengizinkan pembebasan dari segala tuduhan. Toh semua sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banding ataulah apa namanya itu. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa berkelit kalau memang itu sudah winarah dalam hidup saya? Udahlah, saya tidak perlu empati dan rasa kasihan. Dari pengalaman hidup saya mengajarkan sangat jarang dan hampir tak ada sesuatu yang tanpa imbalan dan resiko. Juga rasa empati. Yang jelas sekarang biarkan dulu saya bicara. Tentang apa saja. Penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim atau bagi siapapun, saya tidak peduli. Apapun yang ingin saya lakukan, biarkan seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Mengalir kemanapun curah yang mungkin terhambat. Mungkin mengendap di sela-sela jepitan hidup orang. Mungkin menabrak cadas batu dalam kepala orang, menimbulkan riak. Mungkin meluncur begitu saja bersama lumpur kehidupan, tai dan rentanya helai-helai kemanusiaan, atau bahkan meluap-luap mengenai seluruh muka busuk para majikan, para penguasa hingga coro-coro kota. Maaf kalau bahasa saya terlalu bertele-tele. Baik, saya akan mulai saja. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 30 tahun. Saya seorang TKW. Babu. Jangan meneriakiku dulu. Ya memang saya babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Saya berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Ya, ini saya, Sumara menjadi babu, buruh, budak, sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara.
Dari kecil saya tidak berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka. Rasa pencuriga mereka, kegugupan itu bermula di suatu ketika di kelas, di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan takdim sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya, setengah berbisik, tapi jelas ku dengar. Bapaknya Sumara itu kan PKI. Apa iya? Dia sekarang di mana? Ya sudah diciduk lah. Lalu saya menoleh ke arah mereka dan terdengar suara. Anak ciduannya menoleh ke sini. Seperti terkena siraman air panas, hatiku meradap. Sakit. Nyeri sekali. Malamnya saya bertanya kepada Simbo. Mbak, Bapak itu apa benar orang PKI, Mbak? Simbo yang hendak pergi ke tempat dan sastro tetangga saya untuk mengarik istrinya, jadi urung memasukkan duit benggol ke stagennya. Masih memegang uang benggol itu, Simbo memandang saya. Mukanya mendadak pucat dan bibirnya bergerak. Siapa yang tadi mengatakan kepadamu? Tadi di kelas mengatakan teman-temanku yang bilang, Bo, Simbo duduk di amben. Kamu percaya? Saya tidak tahu harus mengangguk atau menggeleng. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ternyata orang suruhan Desastro untuk menjemput Simbo. Simbo pun pergi tanpa sempat menjelaskan pertanyaan saya. Pertanyaan itu baru terjawab pada malam berikutnya dan bukan dari Simbo, tapi Simbah yang menceritakan. Saya ingat waktu itu seperti biasa saya hendak tidur di samping Simbah. Simbo malam itu seperti biasa jadi tukang kerik. Mbak, apa iya? Apa itu PKI toh, Mbak? Sambil mendidis rambutku, meluncurlah cerita Simbah itu. Bapak itu orang lugu, Mbak. Sehari-hari pekerjaannya menderes kelapa dan ngusir andong. Kalau pagi, setelah menderes, kerjaannya nyari andong. Maka dipasang lerem, dan sorenya narik lagi. Tukang deres itu kan Pak Deputi, Pak Hidip, Mas Suro juga deres, Mbak. Tapi ya bukan karena deresnya, no. Tapi bencana ini bermula karena bapakku kusir andong. Sebagai kusir andong,
bapakmu sering mengantar siapa saja yang membutuhkannya. Orang-orang yang mau ke pasar, dari pasar atau mau kemana saja hendak penumpangnya. Salah satu lagi bapak, seorang penyanyi bernama Pak Wasto. Rumahnya kidul kata orang. Bapakmu sering mengantar Pak Wasto ke sebuah rumah di desa Karangrejo. Kadang seminggu sekali, kadang 3 hari sekali. Pada suatu ketika, Bapak membawa Pak Wasto dan 2 teman Pak Wasto ke rumah. Mereka melihat simbokmu membuat gula dan katanya, gula-gula itu dijual kemana? Kami dari dulu menjual gula ke Denprojo. Lalu mereka menawarkan untuk menampung gula-gula kami. Kata mereka, dengan harga lebih tinggi dari harga yang diberikan. Tapi dengan janji mereka, tentu saja kami mau. Bahkan Pak Wasto memberikan kesempatan Bapak untuk mendarat ke lapas. Tapi kami tidak enak hati juga pada Denprojo dan tetap menjual kepadanya tapi lama-lama Denprojo bertanya kepada Simbah, "Le, nama tuh sampian itu suka menyetor gula ke koperasinya PKI toh?" "Wah, ngapunten Den, pokoknya suruh hemat menyetornya kepada Den." "Oh, tapi jelas, Simbah tahu Pak Lurah tidak suka. Kami pun seperti tidak enak hati. Tapi tidak lama kemudian Bapakmu bilang, kami tidak usah lagi menyetor gula kepada Pak Wasto. Karena Pak Wasto diciduk tentara dan koperasi itu ditutup. Rasanya kami tidak punya firasat buruk sama sekali mendengar berita itu. Malah Simbokku dengan enteng bilang, "Enggak apa-apa toh Pak Ne, malah tidak pekoh sama Pak Denprojo." Tapi ternyata yang terjadi setelah itu tidak seenteng yang kami duga. Tepat 2 malam setelah itu, suatu malam Bapakmu sedang beridan di langgar. Tiba-tiba Denprojo datang ke rumah mencari Bapakmu. Ketika Simbok menyusul Bapakmu dan Simbah menyilahkan Denprojo masuk, taulah Simbah, selain Denprojo, di luar rumah ada 2 tentara dan beberapa orang kampung. Simbah bingung dan was-was, dan lebih bingung lagi. Setelah Bapakmu datang, 2 tentara itu menyeret Bapak diiring Denprojo dan orang-orangnya. Simbokmu menjerit pun tertanya. Lalu Denprojo setengah menghardik, setengah menahan, bilang, "Apa kamu mau diseret juga? Yuk, mana saja dulu." Simbah kebenaran. Simbah bertanya lagi, "Walah Gusti, lah Sulaiman. Sulaiman gak tahu apa-apa kok. Orang-orang bilang Sulaiman itu antek. Orang-orang bilang Sulaiman itu antek." Kami bertanya ke Denprojo keesokan harinya, dibawa kemana Bapakmu? Denprojo bilang Bapakmu dipenjara sementara. Mungkin juga lama. Simbok pun yang bunuh Simbok. Kamu masih dalam kandungan Simbok. Kami menanti hingga kamu lahir, hingga kamu tumbuh, sampai kini tak pernah bertemu lagi. Tak tahu di penjara mana Bapakmu ditahan. Setiap kali kami tanyakan itu ke Denprojo,
Tunggu, tunggu saja. Jangan dicari daripada ikut keseret-seret. Menanti terus dengan gugup dan gelisah. Ku beri nama kau Sumara karena hanya pasrah jawaban penantian itu. Begitulah Simbo, Kang Rohiman, Yudasi tak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya, Sumara, tak pernah sekalipun melihat wajah bapaknya. Tapi rasanya, bayangannya terus menguntit sepanjang hidup saya. Membuat saya takut mendongak, membuat saya takut bicara, membuat saya kehilangan separuh hidup saya. Selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbo tak mengizinkan saya sekolah lagi meski nilai ijazah madrasah saya bagus. Kang Rohiman dan Yudas, kakak saya, juga cuma lulusan madrasah. Kira-kira umur 13 tahun setelah tamat madrasah saya dibawa Lek Ngaisah tetangga saya ke kota bekerja ikut orang jadi babu. Bertahan 2 tahun, lalu saya pulang. Saya ingin sekolah lagi. Selama saya bekerja, saya mengirimkan uang itu kepada Simbo. Tapi sebagian lagi saya kumpulkan. Saya ingin sekolah. Saya ingin sekolah lagi dan saya tidak ingin sebodoh bapak saya. Simbo atau Simbah. Saya tidak ingin diperdaya orang. Kata orang, pendidikan bisa melepaskan diri dari keterjepitan dan saya percaya itu. Meski susah payah saya sekolah, sepulang sekolah saya bekerja jadi buruh urut genting di tempatnya dan Cipto, tetangga saya yang juragan genting untuk membiayai sekolah saya. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru bicara di kelas, mempercayai teori. Aku hafalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus, tangen, diferensial. Aku hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein, dan aku hafalkan dikotil monokotil. Aku hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan pasal-pasal hingga ayat-ayatnya hingga ke titik komanya. Aku hafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya yang kata guru saya. Indonesia itu negeri yang subur, gemah, ripah, lojinawi. Saya hafalkan di Cikotok ada tambang emas, di Tarakan ada tambang minyak, ada tambang nikel, ada hutan, ada biji besi. Yang kemudian ku tahu semua itu memang ada. Tapi bukan milikku. Dan yang paling ku hafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi, kita harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita tidak boleh hidup putus. Kita harus musyawarah untuk mufakat, kita harus begini, kita harus begitu, kita harus begitu, begini, begitu, begini. Begitu, begini, begitu, begini. Di sekolah harus begini, di luar begitu, di sekolah bukan, di luar bukan, kau bukan. Kenyataannya, semua menjadi bukan. Semua teori, rumus, ambiar, demku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tak berbunyi apa-apa. Saya ingat betapa susahnya dulu ketika hanya punya ijazah madrasah. Pilihan pekerjaan yang layak hanya menjadi babu. Menjadi pembantu di rumah orang, bekerja dari subuh hingga larut malam, mulai dari mencuci, mengepel lantai, memasak, menyuapi anak majikan, menidurkan anak majikan, bahkan pernah disuruh memanjat ke atas genting. Pernah suatu ketika keluarga majikan saya pergi keluar kota, kesempatan itu saya gunakan untuk tidur istirahat siang.
Kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan sehari-hari. Tidak saya sadari karena nyenyaknya tidur. Hujan turun deras sekali. Seluruh pakaian yang dijemur basah semua. Bahkan sebagian terjatuh dan kotor. Saya bingung dan takut tapi tak tahu harus berbuat apa. Ketika majikan saya pulang bukan sekedar amarah, cacian yang saya terima, tapi juga pukulan dan gaji selama 2 bulan saya kerja di situ hilang. Hilang untuk menebus kesalahan saya. Majikan saya mencaci. Hei, kejuk-kejuk kamu sudah belajar menjadi koruptor. Saya tidak mengambil uang, Pak. Jawab saya. Setahu saya koruptor itu orang yang suka mengambil uang yang bukan miliknya. Kamu menyalahgunakan kesempatan mencuri waktu dan kesenangan yang bukan hakmu. Itu namanya koruptor, tahu? Astagfirullahaladzim. Lalu saya menangis. Majikan saya menyelip uang gaji yang menjadi hak saya. Apa biku? Apa bukan itu koruptor? Apa itu bukan koruptor juga? Saya menangis. Sakit. Kecewa. Lalu saya minggat dan pulang ke kampung. Saya bodoh. Dan kebodohan saya membuat saya diperdaya. Untuk itu, saya terus berusaha untuk sekolah lagi. Beruntung, sebelum peristiwa itu gaji saya selalu saya kumpulkan. Setelah sebagian saya berikan kepada Simba, sehingga saya mempunyai uang untuk pulang ke kampung. Biarpun susah payah saya terus sekolah agar nasib saya jadi lebih baik. 3 ijazah saya punya dengan nilai cukup bagus, bahkan nilai NEM SMA yang paling bagus dibanding teman-teman. Saya bangga sekali. Saya bangga karena pernah mengalahkan monster yang paling ditakuti oleh anak-anak sekolah, guru dan kepala-kepala sekolah seluruh Indonesia, yaitu Etana. Tapi kebanggaan itu runtuh. Runtuh ketika di mana-mana saya terdapat. Dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan Bapak yang terus mengusut di belakang nama saya. Bayangan Bapak saya menggelapkan nama saya ketika saya mencari keterangan surat bersih diri terbebas dari ormas terlarang sebagai salah satu syarat mendaftar PNS. Saya ingat betul kata Pak Lurah waktu itu. Waduh, Nduk, kamu itu memahami betul toh persoalan ini. Siapa bapakmu? Saya betul-betul tidak berani memberi keterangan yang kau butuhkan. Kundok taruhannya. Saya juga ingat betul kata Mbok Ade Jumilah, tetangga sebelah rumah ketika bisik-bisik dengan Lekno di Serambi Langgar. Dan meskipun bisik-bisik, saya mendengarnya karena saya di belakang mereka. Yuk, si Sumara itu kok ya ketinggian karep. Ada apa tuh? Itu, dia mau jadi pegawai kantor. Jelas kejekal di kelurahan. Lawang keturunannya orang Bekuan. Alah Bapak, di mana engkau? Aku ingin kau ada dan bungkam mulut orang-orang itu. Rasanya aku lebih percaya seperti kata Simbo bahwa engkau baik tapi lugu dan bodoh. Tapi ketiadaanmu membuat aku selalu takut dan gugup. Kalau benar bapakku bersalah lantas apa ini? Aku, Simbo, Yudarti, Kang Rohiman harus menanggung dosa itu selamanya.
dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Demikian saya menjerit, meraung-raung dalam bibir yang terkunci rapat. Saya lalu bekerja. Saya bekerja di sebuah pabrik tekstil yang baru beroperasi di tangga desa. Saya mendapat pekerjaan di bagian produksi, tak mungkin bekerja di bagian administrasi. Meski saya punya ijazah SMA dengan nilai bagus pun, surat bersih diri tak mungkin saya dapatkan sebagai syaratnya. Suatu ketika saya mendapat kecelakaan ketika tengah bekerja. Tulang saya retak, saya dibawa ke rumah sakit, tangan saya digips. Saya sakit sekali. Hanya 2 hari saya opname di rumah sakit, selebihnya disuruh berobat berjalan. Tapi uniknya, dari berkas saya, acara pengobatan yang saya tangani, pabrik melaporkan 2 minggu saya dirawat, dan uniknya lagi, saya lalu diberhentikan kerja dengan alasan setelah sakit nanti kerja saya tak lagi sempurna. Dan uniknya lagi, saya tidak mendapatkan pesangon. Tapi Kang Rohiman, kakak saya ya, rajin membawa saya ke tukang pijat, sehingga tangan saya sembuh. Setelah itu saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten bernama Jurwati. Semula, tugas saya serabutan, kadang ikut menyeret karung-karung beras, kadang menimbangi beras yang mencatatnya. Lama-lama, Bu Jurwati tahu saya dapat menulis pembukaan dengan baik. Sekali, pekerjaan itu tidak terlalu melelahkan. Meski kadang-kadang saya juga harus melembur hingga larut malam, terutama pada hari-hari tertentu. Misalnya saat tanggal muda. Suami Bu Jurwati, seorang pejabat di kantor kabupaten, saya tidak tahu jabatannya apa. Hanya separuh lebih jatah beras pegawai dibeli oleh Bu Jurwati. Beras dari gudang Bulog itu bahkan kadang langsung dikirim ke rumahnya tanpa dibagikan ke pegawai yang menjual berasnya. Bu Jurwati juga menampung beras dari sembako. Ceritanya begini, suatu ketika saya kaget sekali karena muncul Pak Lurah Karangsari yang menjual beras ke Bu Jurwati berkalung-karung. Saya tahu Pak Lurah punya sawah bengkok, tapi tak mungkin panen sebanyak ini. Lagi pula mutu berasnya jelek. Apek, tidak. Lalu saya ingat, sewaktu pulang ke Karangsari, saya tahu Simbok mendapatkan jatah beli beras murah dari kelurahan. Berasnya juga apek dan kekuningan. Tidak salah lagi pasti beras yang jual Pak Lurah. Aduh, beras pembagian. Pak Lurah kaget saat bertemu saya pertama kali di rumah Bu Jurwati. Tapi selanjutnya matanya menekan dan menarik lengan saya. Dia berkata, "Sem, ini sekedar uang saku untukmu." Pak Lurah menyisipkan beberapa uang ke tanganku. Saya tahu matanya yang menekan itu mengatakan jangan kau bicarakan hal ini kepada orang-orang. Dari pengalamanku itu, saya jadi tahu kalau ada beras apek dan kuning ada 2 kepastikan. Itu beras jatah pegawai atau jatah sembako. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya, namanya Mas Edi. Seorang tentara yang sering mengantarkan beras-beras jatah pada tentara yang dijual kepada istri komandan Mas Edi. Mas Edi bertugas mengantarkan beras-beras itu. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya
Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tak mungkin meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak mungkin membumikan impian untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jadah ia mempunyai istri seperti saya. Lagi, bayangan Bapak tidak dapat lagi. Di mana-mana bayangan Bapak menguntit lagi. Di tengah gulana itu, Simbo suatu sore berkata, Sum, apa kamu mau kerja di Arab? Lihat si Kona itu, pulang dari Arab jadi gedong magrong-magrong. Bisa beli motor, bisa beli kebo. Lihat juga Sunarti Tundo, anaknya Lek Mariam, 2 tahun kerja di Arab, pulangnya bisa buka toko kecil-kecilan. Tapi kata-kata Simbok mengganggu pikiran saya. Mbok, kalau mau pergi ke Arab, gimana caranya dan mau dari mana biayanya, Mbok? Lalu segala sesuatunya kami urus melalui perantara seorang calo. Saya dapat mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi. Pekarangan Simbok meninggalkan Bapak kontak untuk menyelesaikan semua itu. Dari biaya-biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tetek bengkek yang ternyata panjang betul. Saya tahu. Saya paham. Memang harus begitu caranya. Termasuk caranya saya paham. Pak Lurah akhirnya mau memberi saya surat keterangan bersih diri pertama karena saugipan 200.000. Karena kartu Asia di tangan saya, masalah bisnis berasnya itu. Ketiga, toh saya hanya jadi TKW. Apa yang mesti ditakutkan dari seorang Sumarah, anaknya Suliman, orang Cidukan, Bekuan, PKI? Apa? Termasuk juga, saya paham betul. Menyelipkan lembar-lembar uang agar segalanya jadi cepat beres. Mengurus paspor dengan biaya lebih 3 kali lipat dari harga semestinya, memberi tip pegawai Depnaker, memberi tip calo, memberi tip memberi tip anu, dan untuk anu. Mengapa tidak saya sadari sedari dulu bahwa segala sesuatunya bisa dengan mudah dengan selipan-selipan itu? Jadilah saya, Sumarah binti Sulaiman, jadi TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi. Jadi babu di negeri orang. Kosinus, tangan, diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil jadi irama kain pel, teori pidato menjadi omelan majikan, dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang subur makmur, gemah ripah, loh jinawi lenyap jadi wajan penggorengan dapur. Oh mana harum melati hutan tropis, kupu-kupu minyak emas, rotan biji besi? Mana cerita Pak Kasirin, guru madrasah saya, tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil, luhur, ramah, tamah, kekeluargaan, gotong royong, dan sebagainya, etc. Mana? Semua hanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri saya sendiri, saya menjadi rakyat selipan, setengah gelap, tak boleh mendongakkan kepala dan bicara. Di negeri saya sendiri, saya didepakkan
sana, didepak sini, dikuncitkan bayang-bayang bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang, di negeri orang saya menjadi budak, menjual impian untuk hidup lebih baik. Di negeri orang saya hanguskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit getir masa remaja saya pikir segalanya jadi berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk tetek bengi alasan administrasi yang dicari-cari dan bencana itu. Dan saya diperkosa. Seperti budak yang halah dibinasakan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Kepala saya tidak boleh menyembul di tengah kerumunan. Apakah di negeri orang saya masih dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus menundukkan kepala, meludahi muka orang yang membinasakan saya. Mengangkat tangan saya dan meraih pisau tajam untuk kemudian saya masukkan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Semuanya. Saya tahu. Saya akan menjadi gelap. Yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah tapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah yang sesungguhnya. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Karena persoalan akan menjadi jauh lebih rumit. Karena tidak ada yang bisa dihisap lagi dari seorang babu seperti saya. Maka saya ragu apakah hukuman di negeri saya bisa membela saya. Dewan Hakim yang terhormat. Inilah saya. Nama saya Sumarah. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Tidak, saya sekarang bebas dari harapan. Hidup saya penuh ketakutan. Sekarang saya harus berani karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasi. Dan keping kematian yang terbuka di telapak tangan saya, itulah yang harus saya jalani sekarang. Dengan berani, senang, sakit, dosa, pahala, semua sama. Ada resikonya. Inilah saya. Nama saya Sumarah. Saya siap mati. Siang itu, matahari masih membara di atas kepala. Bibir perempuan itu sudah terkapar. Tapi gema suaranya masih memantul-mantul seperti hendak menggelatarkan seluruh dinding kepalaku. Apa yang bisa perempuan itu kisahkan seperti kaca bening buatku. Di sana aku bisa melihat jelas. Sebagian besar otak manusia ada di perut. Perut mampu mengendalikan seluruh proses hidup manusia. Demi perut, seorang dapat memutarbalikkan kebenaran. Demi perut, seorang dapat menjadi singa bagi orang lain. Menerkam dan menancapkan kuku-kukunya di jantung nasib orang. Demi perut, segala sesuatu bisa bergeser. Kemanusiaan, moral hukum. Demi perut, hukum dapat diputarbalikkan. Dan demi perut yang harus diselamatkan terus menganga. Mencari umpan, mengirim sinyal. Agar data dimanipulasi. Agar fakta direkayasa. Agar dibenamkan kepala orang. Agar mulut katakanlah yang mesti kebenaran yang tidak. Seorang Sulaiman, meski tidak logis di PKI-kan tapi jika membelanya berarti ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya, maka tak ada seorang pun yang menepiskan ketakutan untuk membela.
Kekuasaan itu begitu indah. Sihirmu jarap untuk menyumpal perut-perut yang menganga. Aku tahu itu. Karena aku orang Indonesia.